Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isatana linadrida wa sa'adati fid dharain wa darud dunya wa darul akhirah wa jama'ana bi sihatin wa afiyatin wa ridhain wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin minallahi azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabihalah wa la matsilalah wa la niddalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita awali kajian kita tentang sejarah Islam, kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, dengan sami-sami baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya menceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Aus bin Somit radhiyallahu anhu. Aus bin Somit ini saudaranya atau adiknya dari Ubadah bin Somit Al-Ansori. Ubadah bin Somit merupakan suami dari Ummu Haram. Ummu Haram ini adalah ibunda dari Anas bin Malik, dan Ubadah bin Somit merupakan ayah tiri dari Anas bin Abdul Malik. Aus bin Somit punya istri namanya Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah terkenal dalam sejarah perempuan yang suka mendebat suaminya. Jadi kalau panjenengan kau punya istri cerewet, kau usah khawatir ya. Ternyata ada sahabat Rasulullah, sahabati, yang ternyata cerewet ya. Suaminya si Aus bin Somit ini pendiam, sosok suami yang pendiam. Dia punya istri yang cerewet. Jangankan suaminya yang didebat, Rasul pun didebat. Gak terima keputusan Rasul, dia harus laporan sama Allah. Ketika laporan sama Allah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya Khawlah binti Sa'labah. Inilah yang menjadi asbabun nuzul firman Allah surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah artinya apa? Perdebatan, padu ya. Nek cara Jawa niki perpaduan, padune wong wedok sing galak meng wong lanang. Jadi gara-gara wong wedok kita punya perempuan atau ada sahabat yang cerewet, sehingga menyebabkan firman Allah turun ya. Jadi kalau seandainya sekarang kita punya istri yang cerewet, kalau seandainya Rasulullah masih hidup, mungkin bisa jadi asbabun nuzul, jadi firman Allah yang turun ya. Jadi berkah kalau kita punya istri cerewet. Sebab kalau tidak cerewet, kita pasti nangis. Kenapa? Kemungkinan satu sakit, kedua kemungkinan almarhumah. Makanya kalau ada perempuan cerewet, kita diamkan saja. Sesudah selesai cerewetnya, lalu kita tanya, sampun nopo dereng? Kalau sudah selesai, nggih sampun. Nek sampun nggih pun, kula tak medal, wis rampung. Modalnya cuma apa? Menang. Jenengan membantah, satu kali bantahan, perempuan akan punya 10 kali alibi. Nah, itulah hebatnya perempuan, jago berdebat ya. Ya, jadi wong lanang wong wedok nek debat kalah wong
lanang. Ya. Nah inilah gara-gara Khawlah binti Sa'labah inilah firman Allah turun ayat 1 sampai 4 gara-gara waktu itu Aus bin Somit kesel. Arab maam debat, Arab ngurus anak debat, dipaido terus kesel. Akhirnya langsung mengatakan anti kadhri umi, kamu seperti halnya punggung ibuku. Ini yang dinamakan dengan sumpah zihar. Pakai todhot, ya. Todhot itu artinya dohrun, artinya adalah punggung. Jadi istri itu sudah disamakan dengan ibu kita, berarti mahram, berarti kan haram untuk dinikahi, berarti sudah jatuh talak. Nah, Aus mengatakan kepada istrinya jatuh talak, antika dhuhri ummi, sudah dianggap jatuh talak, nggak boleh nikah lagi. Dia nggak terima, ya nggak bisa dong begitu. Kita kan masih punya anak kecil. Enak aja ente talak aku yang mengandung, kamu yang ngasih investasi. Ya, laki-laki enak, bisa makan di mana-mana, bisa tidur di mana-mana. Lah aku perempuan, masa anak sama saya semua? Kata Khawlah binti Sa'labah. Ya, yaudah kalau begitu kita datangi Rasulullah. Datang ke Rasulullah. Rasulullah jawabannya sama, tetap jatuh talak, nggak bisa. Ya. Suamimu sudah menjatuhkan talak karena sudah melakukan sumpah zihar. Jadi cerai ya, cerai, nggak terima saya. Langsung banding. Karena pengadilan waktu itu belum ada, bandingnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah turun surat Al-Mujadalah. Ini yang pada pertemuan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah kabulkan bandingnya si perempuan Khawlah binti Sa'labah ini. Sungguh Allah mendengar bandingnya seorang perempuan ketika dia mendebat engkau ya Rasulullah fi zawjiha, dalam masalah urusan suaminya yang telah mentalak, yang telah melakukan sumpah zihar. Orang ini tidak terima, watastaqi ilallah, dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya nggak terima kalau ini jatuh talak, anak saya masih kecil, saya khawatir suami saya nggak tanggung jawab. Berdoa kepada Allah, dan Allah mendengar doanya Khawlah binti Sa'labah. Di sini kan sebenarnya menunjukkan apa? Doa seorang perempuan dan doa laki-laki itu sebenarnya lebih didengar doanya perempuan. Makanya hadis Rasulullah itu apa? Dakwatul walidati li waladiha. 3 doa yang mustajab itu diantaranya doa seorang ibu kepada anaknya. Kenapa hadis Rasulullah tidak mengatakan dakwatul walid li waladiha, doanya seorang ayah? Ya karena pada seorang ibu itu ada nama Allah, namanya Rahim. Makanya hati-hati mbek wong wedok, ya. Lane nek wong lanang koyo menengan, ya, seperti hanya sahabat Umar bin Khattab, ya, beliau galak di luar, di dalam ternyata beliau mendengar dan mungkin kalah dengan istrinya. Ya mungkin karena ini tadi, perempuan itu ada nama rahim di dalam dirinya, yang selalu dari rahim itulah manusia-manusia dilahirkan. Nah, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar diskusi debatnya antara Rasulullah dengan Khawlah binti Sa'labah. Karena ngeyel kan si Khawlah ini, dia mengadu pada Allah, Allah mengasese. Innallaha sami'um basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, asasinya bagaimana? Ya saya kemarin menceritakan, tapi dengan syarat bisartin. Suamimu yang telah menzihar kamu karena sudah dianggap jatuh talak,
maka suamimu ini harus, kalau dia mau nggak cerai lagi, tidak dianggap cerai, dia satu harus membebaskan budak. Ada bisa. Ini membayarnya sama seperti hanya orang laki-laki perempuan suami istri jima di waktu siang hari di bulan Ramadan ya. Pertama membebaskan budak, kedua wa'id amu sitina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Tidak sanggup karena dia orang miskin ya. Lalu yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut ya. Syahroini mutatabi'aini ya, fasyam syahroini mutatabi'aini. Dia nggak sanggup saya, kata si Aus. Ya udah kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Kata Aus, gimana memberi makan orang miskin? Saya aja puasanya kadang sering puasa Senin Kemis, kadang ya sering puasa Daud, kadang ya setiap hari puasa. Kenapa? Nggak punya makan. Akhirnya kemudian dikasih 60 sok gandum. 1 sok itu ya sekitar 2,5 kilo, ping sewidak, berarti sekitar 150 kilo. Sama Rasulullah diminta setiap 2,5 kilo ini, 1 sok ini bagikan sana sama 60 orang miskin. Jawabannya nyengit ya, kepiye nyong arep bagi wong aku wong sing paling kere, anakku akeh ya. Biasane ya wong wedok cerewet, wong lanange pendiam, anake ya akeh. Biasane ngono. Ya, akhirnya kemudian ya udah buat kamu aja. Ya, buat keluargamu saja ya. Berarti sudah dianggap apa? Bebas. Rasulullah yadhak, tertawa dan tersenyum. Wong kere kaken pola ya. Ya mungkin jawabannya ngene, jawabannya ustadik ya ini sampeyan wong ora duwe kaken pola. Diwai hukuman, njaluk macem-macem. Akhirnya ya wis. Enggak dapat apa? Had sama sekali. Nah, inilah asbabun nuzul firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4. Karena yang menjadi inti pokok dari Al-Mujadalah kan itu. Gara-gara perdebatan seorang perempuan Haulah binti Salabah, dia kepada suaminya ya. Nah, karena suaminya kesel, menceraikan, melakukan sumpah sihar, lalu dia tidak terima, mengadu kepada Rasulullah, keputusan Rasulullah dia tidak mau, akhirnya mengadu sama Allah ya. Tapi Allah kemudian meng-ACC dengan 3 syarat tadi. 3 syarat tidak dipenuhi, akhirnya malah dikai, malah badi ya, dikai gandum, digawa bali. Orang dia sebagai pelaku ya, pelaku istilah kata melanggar had Allah malah badi dalam hal ini. Tapi ini kasuistik, jangan dijadikan sebagai sandaran. Kalau kita ya tetap ukurannya sama. Ya paling tidak kalau kita orang kuat puasa 2 bulan yo memberi makan 60 orang miskin. Ya. Di situ kan tidak ada ukurannya sehari harus 60 kan enggak. Ya bisa jadi sekarang 10, ngasih 10, ngasih 10. Jadi selama 6 hari 1 minggu berarti sudah lunas. Kan gampang. Toko kewer ini koroket chicken. Ya. Barat kata yang mengenyangkan kan gitu. Ya karena harganya murah 20.000 ping sewidak. Berarti beliau baca mal 1.200.000 kok. Ya kan ya ora pati akeh lah. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua ada namanya ya ini cerita ya sahabat-sahabat yang meninggal di zaman ketika sahabat Utsman meninggal ya. Ini kan sejarahnya begitu. Cuma setiap cerita itu, setiap tokoh itu punya sejarahnya masing-masing dan menjadi salah satu asbabun nuzul beberapa ayat Al-Qur'an turun. Yang kedua adalah Al-Jad bin Qais. Al-Jad bin Qais ini merupakan min ahadil munafikin, salah satu pemimpin min ahammatil munafikin. Ya. Beliau termasuk ya tokoh betul. Ya. Tokoh di kalangan orang Ansor
tapi dia adalah walakin karena bahilan, orangnya bahil. Wa muttahiman bin nifaq, dan dituduh oleh banyak orang bahwa dia seorang munafik. Ya, masyhur lah dia seorang munafik. Walaupun dia pernah menaksikan wa innahu syahida bai'atar ridwan, pernah menyaksikan bai'at ridwan. Ada bai'at itu kepada Rasulullah itu di bai'at ridwan, ada di bai'at mana itu, ada Aqobah ya. Falam yubayyi, ketika bai'at tidak pernah melakukan bai'at, hanya melihat tapi tidak berbai'at kepada Rasulullah. Wa huwa allati nazala fihi qauluhu ta'ala, dan dialah orang yang menjadi penyebab firman Allah turun surat At-Taubah ayat 49. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar ala izzatulillah wa li rasulihi wa lil mu'minin wa minhum may yaqulu ihdalli wa la tahtini ala fil fitnah saqatu, ya. Dan di antara mereka orang-orang munafik ini ada yang mengatakan, izinkan aku supaya tidak berperang. Jadi waktu itu ceritanya Rasulullah minta kepada para sahabat untuk bergerak maju menghadapi pasukan Romawi, ya, di daerah Tabuk. Nah, si Jad bin Qais ini dia merupakan seorang munafik, bilang begini, ya Rasulullah, izinkan aku, jangan berperang, saya kepengen di rumah aja. Emang kenapa? Kamu kok nggak mau jihad, nggak mau perang, kenapa? Wala taftini, ya, jangan engkau buat aku fitnah. Nanti kalau aku ikut perang, di sana itu banyak tawanan perang, ya. Lagian orang Eropa itu cantik-cantik loh. Bahasa kita kan begitu. Cewek-ceweknya cantik-cantik. Saya nanti naksir. Kalau sudah naksir nanti saya berzina sama cewek itu. Kan perempuan Eropa pirang-pirang, ya, rambutnya pirang, hidungnya mancung, matanya biru, kulitnya putih, ya. Jangan kau, ya Rasulullah, jangan kau paksakan aku masuk dalam fitnah. Kenapa? Karena saya nanti akan melakukan zina di sana. Nah, makanya jangan izinkan aku perang. Nah, ini firman Allah surat At-Taubah ayat 49. Lalu jawabannya Rasulullah apa? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya. Ala fil fitnah saqatu, dan sesungguhnya justru mereka lah itu, ya, yang sebenarnya jatuh dalam fitnah yang nyata, ya. Kenapa mereka nggak mau jihad? Kenapa mereka nggak mau perang? Ya, ya karena malas, ya. Makanya kemudian si Jad bin Qais ini, ya, dia merupakan orang yang dalam hal ini termasuk tokoh dari tokoh munafik, ya. Nah, Jad bin Qais ini, ya, menolak untuk ini saya rangkum dalam PowerPoint, ya. Nah, ini biar ayatnya utuh, ya. Wa minhum may yaqul idalli wala taftini, dan di antara mereka ada yang berkata, ya, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, menjadikan aku terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus, wa inna jahannama, ya, sakotu, dan mereka itu sudah terjerumus dalam fitnah karena menolak. Karena di zaman Rasulullah itu ada cerita sahabat yang memang
mereka tidak ikut perang Tabuk, tapi karena ketinggalan. Pada waktu itu orang yang ketinggalan perang, istahlahu, ya, itu malah dibully. Jadi dianggap orang munafik gitulah. Jadi orang-orang Madinah kok pada waktu perang Tabuk itu kan mirip dengan perang Badar. Terjadi pada bulan Ramadan. Ramadannya itu pertengahan lah, ya masih sekitar tanggal luas-luasan 17, 18, 19 Ramadan. Suhu udaranya panas. Mungkin kalau kita menggunakan kalender Masehi, panas itu sekitar bulan apa? Juni. Ya ini. Juni ini musim panas ini. Ya. Jadi sekarang Saudi ini lagi panas banget ya. 40 atau 45 derajat ini. Ya, jadi besok ketika wukuf ini kemungkinan 45 50. Tapi kalau wukufnya zaman dulu cok panas banget. Wukufnya sekarang enak, ada AC-nya. Ya. Jadi jamaah haji sekarang nggak perlu mengeluh karena tendanya itu ber-AC, enak. Dan Arafahnya sudah banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi memang Arafah ini sekarang sudah seperti ya sejuk lah, nggak seperti yang dulu-dulu ya, walaupun masih padang pasir itu. Jadi ketika dulu sahabat diminta perang Tabuk, kondisinya itu suhu udaranya panas, wis panas puasa kokon perang. Kaya awake dhewe puasa-puasa dikon lunga bebeh, lha kon dikon mati istilahnya gitu ya. Tapi karena panggilan jihad luar biasa, yang mau, yang tidak mau dicap sebagai orang munafik ya. Nah waktu itu ada sahabat ya namanya Abdurrahman ya. Beliau pada waktu ketinggalan, dan ketika ketinggalan orang-orang menyangka bahwa dia termasuk orang munafik. Tapi kemudian ketika orang-orang kembali dari perang Tabuk, dia minta maaf kepada Rasulullah dan minta pengampunan. Dan akhirnya kemudian firman Allah turun kepada mereka ini, dan dia tidak termasuk kategori orang munafik. Nah kalau yang ini ya betul-betul dia seorang munafik ya, dan menyangka bahwa izinkan saya itu tetap berada di Madinah dengan alasannya macam-macam. Kalau izinkan aku perang, maka aku bisa tergoda sama tawaran perang, perempuan yang cantik-cantik sehingga saya bisa zina ya. Wala taftini, jangan kau paksa aku ya Rasulullah untuk berzina ya dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka lah yang terjerumus dalam fitnah. Kenapa? Suka bohong, suka ngibul gitu kan. Wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin, dan sungguh jahannam meliputi orang-orang kafir ya. Jadi ini ayat ini surat At-Taubah 49 turun pada sosok bernama Jad bin Qais ya. Jadi memang ada sahabat yang jadi munafik itu. Jadi kalau sahabat ini, indikator sahabat ini kan harusnya orang baik ya. Tapi dikatakan dalam sejarah ini ya, ada yang mengatakan beliau wakot gila. Nah ini kan sejarah ya. Ada yang mengatakan beliau sempat bertaubat, innau tabah wa akla, dan kemudian tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Wallahu a'lam, Allahu a'lam. Nah kemudian yang berikutnya adalah sahabat Salman bin Rabi'ah Al-Bahili. Ini mungkin merupakan beberapa sahabat yang disebutkan dalam sejarah ini mungkin tidak terlalu terkenal. Kita itu kan kadang mengenalnya sahabat yang disebutkan dalam hadis ya. Salman bin Rabi' al-Bahili yuqalu lahu sohbah, dia merupakan seorang sahabat kana minasyaja'anil abdalil madhkurin, dan termasuk sahabat yang pemberani dan pahlawan-pahlawan yang menyaksikan perang Badar ya.
Wal farsan masyhuron, dan merupakan penunggang kuda dalam perangnya itu, ya, yang banyak membunuh orang-orang musyrik. Ya. Jadi sahabat itu kan ribuan. Jadi ketika pas Fathu Makkah itu, berapa jumlah pasukan Islam yang mengepung Mekah? Itu sudah mencapai angka 100.000. Makanya kan kadang kita nggak kenal satu persatu sahabat-sahabat ini siapa gitu. Tapi sejarawan dia nyebutin, apalagi kalau itu seorang sahabat yang meriwayatkan hadis. Makanya ada ilmu dalam hadis namanya ilmu rijal, ilmu tentang periwayat hadis atau rijalul hadis. Termasuk walaupun namanya ilmu rijal, rijalul hadis, di situ juga ada yang perempuan, ya, perempuan yang menjadi periwayat hadis. Yang terkenal siapa? Ya istrinya Rasulullah, ya, ada Siti Aisyah, kemudian termasuk Ibu Khadijah, ya, ya pokoknya istri Rasulullah kebanyakan periwayat hadis. Walahu Umar qadha'ul Kufah. Nah, ini sahabat Salman bin Rabi al-Bahili ini pernah diangkat oleh sahabat Umar menjadi hakim pejabat di Irak, al-Kufah. Summa wala fi zaman Utsman imra ala jihad Turk, dan beliau pernah juga diangkat di era zaman Utsman bin Affan, yaitu di kawasan daerah sampingnya dari Turkmenistan, ya. Jadi Islam itu sudah nyebar ke Asia Tengah itu lebih cepat daripada Islam menyebar ke Turki. Ini kalau kita lihat sejarah. Jadi Islam itu lebih cepat menyebar ke wilayah Afrika Utara daripada ke Turki, karena Turki apa? Dikuasai oleh Romawi yang dinamakan dengan Romawi Timur atau Bizantium, ya. Azerbaijan, nah ini namanya fakutila bibalanjar, ya, dan beliau terbunuh di sebuah kota namanya Balanjar, salah satu kota yang ada di daerah Azerbaijan. Jadi ada sebuah negara, kalau kita lihat di Asia Tengah itu, Azerbaijan, Armenia, itu adalah negara yang sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan sudah menjadi daerah Muslim. Makanya kenapa sahabat Utsman bin Affan itu menyatukan Al-Quran dengan bacaan dialek Quraisy itu gara-gara terjadi perdebatan antara pasukan Islam yang dikirimkan ke Azerbaijan. Asbabul wurudnya kan begitu. Satu peleton, nggak satu peleton terlalu kecil, satu batalion dan satu batalion lagi, mereka berdebat hanya gara-gara bacaan Quran yang beda-beda. Yang sering saya ceritakan, ada yang membaca Wadduha, ada yang membaca Wadduhi, ada yang membaca Wadduhe, seje, saja, saji, nah gitu kan. Nah, kemudian imalahnya lah, kemudian ada imalah majroha, majreha, wa mursaha, wa murseha, gitu. Nah, kemudian disatukan oleh sahabat Utsman bin Affan itu gara-gara pasukan Islam sedang berjihad di daerah Azerbaijan. Di antara yang dikirimkan ke sana namanya Salmah bin Rabi'ah al-Bahili. Faqabarahu, dan dimakamkan di sana. Nah, kemudian yang berikutnya ada sahabat namanya Abdullah bin Khudzafah bin Qais al-Quraisy as-Sahmi. Dari namanya saja Al-Quraisy, berarti dia orang Mekah, bukan orang Madinah. Kalau orang Madinah biasanya namanya Al-Ansori atau Al-Hajrosi atau Al-Ausi, karena suku Hajrat, suku Aus, dan dia adalah orang Ansor. Ya, kalau ini kan Muhajirin kalau dari Mekah.
Hajar huwa wa hu Qaisil Habasah, dan dia termasuk orang yang pernah berhijrah ya dengan Qais ke Ethiopia. Ya. Ini namanya Abdullah bin Hudzafah bin Qais Al-Quraisy, berarti bareng dengan sahabat Utsman. Berarti bareng dengan sahabat Ja'far bin Abu Thalib. Ya. Berarti bareng dengan sahabat ya ini Hudzafah bin Qais Al-Quraisy As-Sahmi. Kan cuma 72 orang yang hijrah ke Ethiopia. 2 perempuan namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang 70 laki-laki. Termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Hudzafah bin Qais Al-Quraisy As-Sahmi. Wa kana min sadati sahabah, dan beliau merupakan tokoh pemimpin para sahabat ya. Faqala, dan beliau suatu hari mengatakan, ya Rasulullah, siapakah bapakku? Karena ayahnya meninggal waktu kecil, jadi yatim dia, sehingga tanya, siapa bapakku? Faqala Rasulullah, abuka Hudzafah, bapakmu namanya Hudzafah. Karena kan banyak anak pada waktu itu nggak jelas nasabnya. Seperti halnya Bilal ini kan awalnya nggak jelas, tapi ketika ditelusuri ternyata dia punya ayah namanya Rabah, namanya Bilal bin Rabah. Si pembunuhnya sahabat Hamzah ya itu juga nggak jelas asal usulnya ya. Nah dia kemudian tidak tahu binnya siapa ya. Ada juga kemarin saya dulu pernah cerita seorang sahabat juga yang wajahnya kecil ya, dekil jelek, hitam, rambutnya koyak-koyak, nggak jelas bapaknya sopo, ibunya sopo. Entah dilahirkan dengan cara apakah karena zina, apakah tidak. Pada waktu itu kan nggak jelas, Pak. Jadi banyak sahabat itu yang nggak jelas asal usulnya ya. Karena apa ya? Karena perbudakan itu kan nggak ngerti ya. Nah makanya dia tanya Rasulullah, siapa bapakmu? Bapakmu namanya Hudzafah. Makanya ilmu nasab bagi orang Arab itu penting. Mungkin bagi kita orang Jawa masalah patio penting. Allah Arab anaknya sopol, sementing yang penting takwanya kan gitu kan. Ya kenapa menjadi penting? Karena pada waktu itu nggak jelas asal usulnya. Karena ada 9 bentuk pernikahan orang jahiliyah, yang itu semuanya 8 bentuk pernikahan dikategorikan zina, yang 1 yang halal ya. Ada pernikahan model dengan cara apa? Pasang bendera, tuh aku siap melayani siapapun, kan kayak perempuan prostitusi. Lalu punya anaknya dinisbatkan ke siapa? Ya siapa yang datang waktu itu. Kalau ada yang 9 orang ya ayahnya 9 ya. Modelnya ngau. Zaman jahiliyah itu begitu. Yang pertama. Yang kedua, dengan model pernikahan siapa yang paling mirip. Anak itu miripnya sama siapa? Mirip dengan saya berarti bapaknya kayak Ustadz, misalnya itu kan. Mirip dengan Pak Jamal berarti Pak Jamal. Miripnya dengan siapa? Itu legal ya. Itu di era jahiliyah, kan ngeri ya. Kemudian yang ketiga, ada yang modelnya ijolan. Bojomu, bojoku, bojoku, bojomu. Suaminya sepakat ya. Kalau punya anak dinasabkan ke siapa? Ya tetap ke saya. Kalau di istri saya walaupun dari ya walaupun misalnya dari Pak Jamal ya. Jadi itulah model jahiliyah ya. Jadi memang ngeri kalau kita boleh katakan di sana itu model pernikahannya ngeri. Ada 9. Ada orang yang gabuk. Jadi perempuannya misalkan nggak punya anak, mohon maaf ya, nggak punya anak. Dia nyewa orang, tolong hamili istri saya. Nah binnya anak itu ke siapa? Ke saya, bukan yang untuk menghamili ya. Itu model pernikahan di era
jahiliyah sebelum datangnya Islam. 9 bentuk pernikahan. Ya, termasuk ya nikah mut'ah dan lain sebagainya kan sisa itu. Sisa-sisa model pernikahan jahiliyah yang masih dihalalkan sampai perang Khaibar. Setelah perang Khaibar, masalah selamat tinggal sampai sekarang. Ya, jadi sudah nggak ada lagi. Ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang karena sudah waktu sholat isya. Monggo sareng-sareng kita tutup kajian kita dengan sami-sami membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku likulli hadza astaghfirullah nasuminallah wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.